kita buka pertemuan kita dengan bersama-sama nafas kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita mau belajar bareng nih tentang public speaking dan kita akan belajar tentang basic public speaking. Mungkin kalau Kak Sumi udah sering live. Sering live, tapi kan untuk public speaking-nya intonasinya itu belum ya. Kalau live kan kita biasanya ceplos ya. Tapi kalau kita dari PT kan kita menjelaskan suatu produk, kayaknya intonasinya itu masih cempreng gitu kan ya. Jadi belum tertata gitu. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih ngomong ketika bersama dengan audiensnya siapa. Terus kalau dengan ibu bagaimana, dengan anak-anak seperti apa. Kalau anak-anak sih belum pernah sih ya. Paling kecil itu saya pernah ngisi di SD, isinya ada sanla dan sebagainya. Terus kalau aktivitas sehari-hari saya sebenarnya banyak kan private public speaking. Kalau untuk yang grup kayak gini udah agak jarang. Paling ya ngobrol kayak gini, ngobrol bareng dan sebagainya. Karena saya udah bukan terlalu ya. Sudah banyak mainnya di bisnis aja gitu. Karena cuannya lebih gede. Itu aja. Dan sebenarnya public speaking ini kan dia tools, dia tuh salah satu alat untuk meningkatkan leverage pendapatan kita. Kan kakak semua tadi udah punya basic nih, basic pekerjaan masing-masing. Mas Harif, Mas Ilham, dia juga di aparatur desa, itu juga luar biasa tuh. Ada hal-hal yang sebenarnya itu bisa dijual di luar sana ya, nggak di dalam negeri aja gitu. Itu bisa dijual kalau teman-teman atau kakak sekalian itu punya basic minimal public speaking tadi. Nah, kita akan belajar public speaking itu pure tentang basicnya aja. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih ke teknikal. Misalnya kayak gimana sih caranya agar intonasinya, terus gimana sih caranya kalau ngomongnya dengan 1000 orang, atau gimana caranya kalau mau ketemu dengan dosen yang killer misalnya gitu ya, atau lagi mau sidang dan sebagainya. Atau mungkin kalau kakaknya yang sebagai sales misalnya gitu, itu juga paling affordable ketika kakak-kakak ngobrol dengan calon prospectingnya seperti apa. Salam kenal kakak-kakak sekalian, nama saya Ahmad Nur Khalid, biasa dipanggil Kak Nur Khalid ya. Aktivitas saya sekarang ini full di cafe kopi tujuan kita sebagai manajer di sini, terus juga trainer Akira, trainer consulting. Makanya tadi ditanya aktivitasnya di mana gitu ya. Sebenarnya Akira ini sudah berdiri sekitar dari tahun 2020 pas Covid ya. Sebelumnya sudah ada sih sebenarnya gitu. Cuman untuk ke publiknya itu kita di 2021. Masih semester 7 kalau nggak salah di kampus di UIN, dan memutuskan untuk belajar menjadi seorang businessman gitu. Terus mentor public speaking juga yang tadi saya bilang, aktivitas saya juga banyak kan rata-rata kelas malam. Para profesional, karyawan, terus kemarin juga ada beberapa kepala dinas. Terus kalau mungkin kakak-kakak sekalian kesininya agak pagi gitu atau agak siang, biasanya ketemu dengan beberapa anggota dewan. Kelasnya di sini. Gitu ya. Adalah beberapa anggota dewan di provinsi maupun di daerah di Lampung. Terus 2022 saya juga belajar tentang digital marketing, tadi sharing juga kakak-kakak ya punya basic digital marketing, tersertifikasi BNSP 2022. Ini dulu agak susah. Kalau sekarang kan gampang ya. Dapat sertifikasi itu gampang. Bayarnya bayar ratusan ribu, insya Allah udah dapat sertifikat. Nah ini dulu keterbutuhannya karena diminta untuk ngajar di kampus. Jadi butuh sertifikasinya aja gitu. Karena kalau untuk secara skill mungkin kakak sekalian mungkin juga pasti bisa gitu. Belajar otodidak juga pasti bisa gitu. Terus saya tinggalnya dulu di Sidomulyo, Lampung Selatan, di Kalianda. Pernah dengar mas? Pernah ya. 2009-2012 ada isu perang antar suku Bali dengan Lampung. Nah, rumah saya di situ. Tapi saya bukan orang Bali ya. Yang ngebakar juga nggak dibakar. Yang penting siapa? Gitu. Jadi saya membangun sebuah yayasan namanya Yayasan Bina Tauhid dan Ilmu Islam. Terus juga di Bandar Lampung kita juga berkomunitas. Ini dari tahun 2024 namanya Kopi Mapan. Tapi udah off, belum diaktifasi lagi. Barangkali after ini juga nanti bisa diaktifasi lagi. Aktivitasnya sama, lebih banyak sharing tentang public speaking, tentang leadership, terus tentang kesehatan mental gitu ya. Ini kalau usia saya gitu, usia Gen Z, ada yang under 30
Saya 3 bulan. Benar mas. Iya. Emang kelihatan berapa, Pak? Kak ya. 32. 32. Iya. 32 ini, 3 bulan ya. Jadi kalau Gen Z itu gue ya kakak-kakak yang after 30 generasi milenial itu kalau ketemu dengan masalah atau mungkin habis dimarahin bosnya kira-kira gimana sih? Biasa aja sih. Biasa aja paling oh iya siap perbaiki Iya. gitu kan? Bener ya? Tapi kalau Gen Z beda kak. Kalau Gen Z itu dimarahin gitu ya udah dia diem. After itu bisa jadi resign, bisa jadi gerundel, bisa jadi update status. Bos gue kayak gini. Terus kalau saya ini gimana ya? Itu beda lagi mungkin keselnya ketika lagi live. Nanyanya aneh-aneh gini biasa gitu ya. Itu. Terus karena kita lagi belajar bareng kakak sekalian kita ada aturan mainnya gitu. Yang pertama boleh salah. Karena kita lagi belajar, terus nanti kita ada prakteknya. Karena public speaking itu full bicara tentang praktek. Kalau public speaking nggak ngomongin tentang praktek, agak susah nanti. Kakak-kakak bisa lah dapat materi itu di YouTube, di Instagram, di TikTok dan sebagainya itu banyak. Tapi kalau nggak praktek, saya khawatir nanti nggak terdeliver materi yang akan disampaikan. Yang kedua, nggak boleh baper. Nanti barangkali dari kakak-kakak sekalian saling kasih feedback. Oh harusnya kakaknya begini, kasih masukan ini sebagainya. Nah nggak boleh baper. Yang ketiga, partisipasi 100%. Kalau diminta untuk praktek ya mau praktek. Gitu. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk materi, saya mau memberikan sebuah kisah kakak sekalian. Jadi kita sebut aja di negeri Wakanda lah ya, biar familiar kita. Ada sebuah kisah dari seorang raja. Jadi raja ini raja Wakanda gitu ya. Dia punya 2 penasehat. Ini sama-sama mungkin alumni UIN gitu ya, sama-sama lulusan terbaik di tahun 2017 misalnya gitu. Jadi si raja ini dia bermimpi bahwasanya malam itu giginya tanggal semua atau ompong semua. Oke, kebayang ya? Nah, dari mimpi tersebut si raja ini nanya sama si penasihat pertama tadi. Ini sama-sama Win juga gitu ya. Wahai penasihatku, semalam saya bermimpi gigi saya tanggal semua. Menurutmu apa tafsir mimpi tersebut? Si penasihat pertama bilang, wahai paduka raja harus bersabar bahwasanya istri-istri raja, anak-anak raja akan meninggal lebih dulu daripada raja. Kira-kira mendengar jawaban seperti itu, raja suka apa enggak? Wahai pengawal, penggal kepalanya. Saya tidak suka dengan jawaban tersebut. Karena dia tidak suka dan dia belum puas jawabannya, maka dipanggillah si pengawal kedua, si penasihat kedua. Wahai penasihatku, saya semalam bermimpi bahwasanya gigi saya tanggal semua. Lalu si penasihat kedua bilang gini, wahai paduka raja, bersyukur bahwasanya umur raja akan lebih lama daripada istri-istri raja dan anak-anak raja. Mendengar jawaban tersebut, kira-kira raja suka apa enggak? Suka. Wahai para pengawal, kasih dia sekata emas. Oke, kakak sekalian, dari kisah ini kira-kira tujuan yang disampaikan oleh para penasihat tadi kira-kira sama atau enggak? Sama, betul? Sama. Tapi kenapa feedbacknya berbeda atau hasilnya berbeda? Karena cara penyampaiannya beda. Cara penyampaian beda. Ada lagi? Itu menggambarkan sesuatu yang terkesannya positif. Oke. Satu. Biasanya terlalu pahit. Oke. Padahal tujuannya sama. Sama-sama ingin menceritakan atau memberikan sesuatu yang memang seperti itu loh. Ya raja nanti umurnya lebih lama lah daripada anaknya dan istri-istrinya. Tapi ternyata ketika mendapatkan sesuatu hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, orang itu mungkin jadi gak bagus, perasaan juga jadi berubah. Misal namanya Ilham. Mas Ilham gitu. Saya agak sering ngeblank kalau ingat nama orang. Mas Ilham misalnya sudah punya istri? Belum. Oh belum. Agak berat. Sudah punya pacar gitu ya. Oke, misal Mas Ilham ingin mengutarakan sesuatu perasaan kepada seorang perempuan. Cara isi yang mau disampaikan tuh bagus-bagus semua. Pokoknya yang berkaitan dengan kebahagiaan lah. Tapi cara penyampaiannya Mas Ilham misalnya agak marah-marah, agak kesel-kesel gitu. Kira-kira si cewek akan tertarik atau enggak? Enggak. Ya maybe yes, maybe no.
Tapi kalau kita melihat seperti itu, bisa jadi si cewek tadi akan merasa, oh, Mas ini kayaknya lagi punya masalah nih dan sebagainya. Atau di sini yang sudah punya pasangan suami atau istri? Sudah, kakak-kakak ya, misal kakak-kakak yang di sini sebagai istri, pernah nggak sih suami pulang kerja tiba-tiba diem di rumah, diem aja, ditanya diem aja gitu ya, terus mukanya cemberut murung gitu. Kita tahu nggak kalau dia lagi punya masalah? Tapi kira-kira dia ngomong nggak kalau dia punya masalah? Sama Bu ya? Oh gitu ya perempuan ya. Itu adalah komunikasi. Makanya kita akan belajar tentang bagaimana sih komunikasi itu yang efektif. Nggak sekedar ngomong aja, tapi punya dampak saat apa yang kita sampaikan itu punya nilai atau value. Sekarang kalau saya tanya, abang kakak sekalian, kira-kira pernah nggak mengalami masalah-masalah ini? Malu, grogi. Let's say misal Kak Sumi walaupun nge-live, kira-kira pernah malu nggak sih? Awal-awal? Karena memang dulu basicnya sudah pernah mengajar, jadi untuk berbicara itu apa namanya udah terbiasa lah. Mungkin kalau awal-awal ya kayaknya gemeter gitu ya. Kalau kita ngomong di depan umum tuh kayaknya gemeter gitu ya. Tapi kalau setelah dijalanin ya lama-lama ya udah terbiasa seperti itu. Apalagi kalau untuk FGD itu kan sebenarnya kita kayak ngomong sendiri kayak orang ini ya, nggak ada lawan bicara, itulah yang susahnya sebenarnya. Cuma kalau kita ngobrol kita ini kayak ini malah lebih membangun gitu, lebih hidup. Lebih enak Iya, ada bener. lawannya daripada sendiri ya. Tergantung Mbak. Beda-beda. Ada orang yang sukanya ngomong dengan diri sendiri, ada juga ngomong dengan orang banyak kayak gini. Oh gitu. Tantangannya beda-beda. Yang kedua, pernah ngerasa grogi? Takut salah ketika ngomong di depan umum? Sering lah itu. Ngeblank. Perasaan kayaknya udah disusun deh tadi ketika mau ngomong, tapi kok ketika lagi ngomong di depan publik kayak gini kok jadi berbeda suasana hati dan pikirannya gitu. Takut dinilai dan sebagainya. Sama kayak gini, ketika abang kakak sekalian di sini nih ya, kita sama-sama duduk ya ngobrol gitu, moodnya biasa aja. Tapi ketika kakak sekalian, saya minta misal Kak Yona Kak Zoya, mohon untuk maju ke depan, coba ceritakan kisahnya di kampus. Apa yang perasaan terbangun dalam pikirannya? Waduh, Cerita apa ya? cerita apa ya? Kok tiba-tiba saya ditunjuk? Masalah-masalah ini, kakak sekalian, itu wajar, manusiawi, dan ini tidak bisa dihilangkan. Saya ingatkan sekali lagi, masalah-masalah dalam public speaking ini adalah masalah manusiawi. Jadi kalau kakak sekalian punya grogi, punya minder, punya malu gitu ya, grogi ketika ngomong di depan umum, itu wajar dan manusiawi. Itu tidak bisa dihilangkan. Silakan Bang, masuk Bang. Ini tidak bisa dihilangkan, cuman bisa di manajemen, cuman bisa dikelola aja. Mungkin kayak kakak-kakak yang misal jadi, ya silakan Kak. Mungkin misalnya lagi presentasi dengan klien dari luar negeri misalnya, kan pasti juga antara grogi, ngeblank dan sebagainya, apalagi kalau menggunakan bahasa asing, itu kan biasanya agak belibet dan dia barangkali tadi masalah-masalah itu bisa muncul. Nah, pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang public speaking atau berbicara di depan umum, masalah-masalah ini didapatkan, dirasakan ketika saat masih duduk atau saat sudah berdiri? Ketika berdiri. Misal, kasih pendengar Kak Ririn. Baik, acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kak Ririn. Mulai kebayang? Deg-degan ya? Deg-degannya udah kerasa. Padahal cuma disebut nama ya? Pertanyaan lagi. Kira-kira malu, grogi, takut salah, takut dinilai itu biasanya kerasanya tuh saat berbicara atau masih pas duduk di tempat duduknya masing-masing? Pas duduk. Pas duduk. Iya, dia masih hidup. Pertanyaannya kok kenapa? Padahal lagi duduk, belum juga ngomong. Overthinking. Apa lagi? Apa lagi? Karena udah malu duluan. Nggak siap. Apa Bang? Udah malu duluan. Udah malu duluan, padahal belum ngomong. Iya. Nah, kita nanti akan bahas. Jadi itu tentang basic public speaking itu sebenarnya 80% masalah public speaking itu adalah masalah pikiran atau mental atau mindset. Makanya kalau saya sampaikan dengan teman-teman di kelas itu, public speaking itu 20% tentang praktek, 80%-nya berbicara tentang mindset aja.
Ya kayak tadi saya bilang, apa bedanya kita ngomong gitu ya, ketika kita ngomongin sambil berdiri dengan ngomong sambil duduk walaupun formnya sama? Kenapa kok berbeda? Moodnya berbeda, perasaannya berbeda, detak jantungnya berbeda. Kita akan belajar tentang namanya public speaking. Nah, abang kakak sekalian, semua itu masalahnya adalah dari pikiran kita. Oke, nanti saya jelaskan sedikit-sedikit. Jadi nasib seseorang itu tergantung dari apa yang dia pikirkan. Mungkin sering dengar ya, wah kalau kita mikirin sesuatu nanti akan kejadian dan sebagainya. Nah ini ada risetnya sebenarnya. Sesuatu yang kita masukkan dalam pikiran kita itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita tonton, kita rasakan setiap hari, itu kan masuknya dalam pikiran. Nah, hati-hati, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu nanti akan timbul jadi kata-kata. Kayak tadi, kenapa kok masih duduk tiba-tiba udah deg-degan walaupun baru dipanggil namanya? Atau mungkin izin namanya siapa? Mufti. Bang Mufti misal diminta untuk presentasi di depan Pak Prabowo misal, atau Jokowi yang lagi di Lampung. Kira-kira mempersiapkannya berapa bulan sih? Atau 2 hari cukup? Cukup ya. Cukup. Luar biasa. Saya pasti butuh persiapan gitu ya. Tapi deg-degannya itu mungkin dari jauh-jauh hari gitu. Misal presentasi untuk ngegolin 5 miliar mas untuk pembangunan bisnisnya misalnya gitu. Pasti persiapan jauh-jauh hari. Dan masa persiapan itu semakin dekat dengan hari hanya, biasanya tensi dari deg-degannya semakin tinggi. Nah makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Misal tadi, wah kak saya nggak bisa deh kalau ngomong di depan umum. Pikirannya baru ngomong gitu. Kalimat yang muncul di kata-katanya adalah, besok jangan nyuruh saya jadi pembicara ya, saya nggak bisa. Ketika sudah ngomong kayak gitu, tindakannya apa? Ya udah, misalkan memang dia diminta untuk ngomong, tapi tindakannya pasti kalau bahasa Jawanya tuh aras-arasan gitu. Kayak nggak bergairah gitu ngomongnya. Kayak, saya lagi sih disuruh gitu. Apa namanya? Moodnya tuh jadi nggak bagus. Nah hati-hati. Kalau kakak-kakak sekalian, setiap hari, setiap saat, atau bahkan setiap diminta untuk berbicara di depan publik, dan alasannya itu, saya khawatir nanti jadi kebiasaan. Kebiasaan nanti jadi karakter. Saya ada ada menti, dia seorang wakil kepala BPKAD Provinsi Lampung. Jadi dia di Dinas Kearsipan dan Keuangan daerah. Masalah dia adalah dia bisa ngomong lancar ketika lagi marah-marah pas apel. Tapi kalau ngomongnya lembut, ngomongnya pelan, ngomongnya motivasi dia nggak bisa. Sering belibet, sering ngeblank. Nah masalahnya dari mana? Bisa jadi dari sini. Pun sama, kenapa kok anggota dewan itu ada yang ngomongnya bagus, ada yang ngomongnya enggak ya? Bisa jadi dari situ juga. Kebayang? Kebayang ya? Kita lanjut dulu. Nah, ini ada namanya limiting belief. Jadi kita itu kadang nggak berani, nggak pede, bukan karena kita nggak berani, nggak pede, tapi pikiran kita sudah, keyakinan kita sudah dibatasi. Ini kenapa ilustrasinya adalah kaki gajah gitu ya. Istri saya itu orang Lampung Timur, orang Purbolinggo. Terus akan dekat dengan Wayang Ambas ya. Terus mungkin abang kakak sekalian udah pernah ngeliat gajah langsung? Sudah pernah lihat gajah? Budan gajah. Budan gajah. Kalau kita dulu kalau saya dulu di kampung itu biasanya pas musim liburan habis panen itu ada tuh orang-orang udah gajah untuk atraksi di lapangan gitu ya. Pernah ditanya gini, gajah itu kenapa kok dia nggak kabur? Kalau kita lihat di sini kakak-kakak sekalian, antara kaki gajah dengan si rantai ini kira-kira gedean mana sih? Gedean kaki. Ini potongnya segini. Kira-kira kalau ditendang roboh nggak sih? Ditendang pokoknya gimana caranya gitu ya. Kira-kira roboh, putus. Tapi kenapa dia kok nggak pergi? Ini sih kak, mohon maaf. Karena dipikirnya nggak rubuh. Kayak Karena dipikirnya nggak roboh. Ada lagi? Ketakutan lebih besar. Ketakutan besar ya. Gajah kan hewan tertentu.
Maksudnya itu buaya bu. Bener gitu, bener. Iya. Kok jadi lambang yang lain? Nah, insting. Jadi gajah itu kenapa kok dia nggak kabur? Yang pertama, karena dari kecil kakinya dirantai. Untuk dia itu apa namanya? Kalau ini lulut tuh apa sih maksudnya? Jinak. Nurut jinak. Dari kecil kakinya memang dirantai. Jadi ketika kakinya dirantai, ya dia nggak akan bisa kemana-mana. Pikiran gajah itu kan walaupun saya dirantai, saya tetap dapat uang, dapat makanan. Setiap hari dia tetap dikasih makan. Makanya pikiran dia membatasi. Sebenarnya kalau dia tendang ini, dia bisa makan lebih banyak lagi mungkin di luar sana. Nah hati-hati, bisa jadi sebenarnya kita itu punya sesuatu yang memang apa ya? Punya sesuatu yang memang bisa dijual, yang punya nilai. Kayak tadi, kenapa lu nggak bisa ngomong? Ini ngomong bisa aja gitu. Tapi ketika ngomong di depan umum kok nggak bisa. Nah, hati-hati. Ini namanya limiting belief. Keyakinan kita yang membatasi kalau kita tuh sebenarnya bisa. Nah, ini lagi-lagi masalah mental. Coba ya, bisa dirasakan. Oke, saya cepetin aja. Yang ketiga ada namanya gelombang otak. Kayak ini belajar public speaking apa belajar ini sih? Belajar yang lain gitu ya. Nah, ini ada namanya gelombang otak kakak sekalian. Karena pendekatan kita adalah pendekatan hipnoterapi juga. Ada namanya gelombang otak beta. Gelombang otak beta itu adalah kondisi sadar sesadar-sadarnya. Jadi misal dikagetin, itu kondisi sadar sesadar-sadarnya. Orang panik, itu kondisi gelombang otak beta. Dia sadar sesadar-sadarnya. Makanya kalau orang panik, orang misal ngeliat kecelakaan dan sebagainya di jalan gitu ya, cara berpikir dia nggak bisa jangka panjang. Yang kedua ada namanya gelombang otak alfa. Jadi ini adalah kondisi di mana gelombang otaknya rileks, nyaman, tenang gitu ya. Yang ketiga adalah gelombang otak theta. Ini dia sudah masuk ke dalam deep relaxation. Jadi pernah nggak sih tidur tapi masih dengar orang ngobrol? Atau lagi tidur tapi masih dengar motor dan sebagainya. Yang terakhir adalah gelombang otak delta. Ini deep sleep, tidur tanpa mimpi. Perasaan baru tidur deh dari jam 9 tadi. Oh sudah jam 5 aja gitu, sudah jam 6 aja. Silakan bang. Atau sebaliknya, iya kak, silakan kak. Atau sebaliknya, pengennya tidurnya lama gitu ya, tapi ternyata baru tidur jam 9, jam 11 sudah segar, sudah tidur, namanya deep sleep. Nah kakak-kakak sekalian, saat kita berbicara di depan umum atau di depan publik, pastikan dalam kondisi gelombang otak alfa. Kenapa? Karena saat kita berbicara di depan umum, kalau kita pikirannya tenang, ya, gelombang otaknya tenang, maka ngomongnya enak. Kenapa? Kenapa kok kadang kita ngomongnya beliau? Panik, ngerasa terburu-buru. Di sini. Ngeblank tuh di mana? Di sini kak. Perasaan udah disiapin ya. Tapi ketika ngomong kok jadi hilang semua ya gitu. Kenapa? Karena gelombang otaknya di gelombang otak beta. Orang panik, orang mau ketemu dosen, misalnya dosen killer gitu ya, udah panik duluan, baru di assalamualaikum udah jiwanya udah melontar-lontar, ngapain lagi gitu dan sebagainya. Musawan orang kalau gelombang otaknya alfa, jiwanya itu tenang. Makanya kalau orang sholat gitu ya, itu tuh jiwanya tenang karena kondisi gelombang otaknya di gelombang otak alfa. Kalau kakak-kakak sekalian berbicara di depan umum dalam kondisi gelombang otak beta, biasanya sering banget ngeblank, sering ngomongnya belibet. Apa yang ada dalam pikiran nggak sinkron dengan apa yang mau diucapkan. Nah gelombang otaknya di sini. Nah gimana kak caranya? Ya diturunin aja. Kalau caranya, kalau saya biasanya dengerin musik dulu. Atau tarik nafas, kan ada ya, ada tekniknya, tarik nafas sebanyak 3 kali gitu ya, terus ditahan, terus dikeluarkan. Itu salah satu untuk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Pertama, kenapa kalau lagi marah-marah semuanya kayaknya salah ibu ya? Kenapa? Karena cara berpikir jangka pendek. Kenapa? Karena dia dalam kondisi gelombang otak beta. Kalau di sini nggak boleh, apalagi di sini tiduran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Loh,
Ini belum masuk public speaking Bang. Itu masih dasar-dasarnya aja. Yang keempat, ada namanya conscious dan unconscious. Iya, iya silakan. Conscious itu adalah pikiran sadar. Yang kedua, unconscious adalah pikiran bawah sadar. Biasanya orang nggak pede ngomong di depan umum itu adalah masalahnya di conscious, bukan di unconscious. Let's say gini, kalau dalam kondisi sadar, ini berpikirnya tentang analis, tentang kritis, tentang bagaimana pengambilan keputusan. Jadi mempengaruhi kehidupan kita tuh cuma 20%. Mungkin bagi kakak sekalian yang sudah pernah kuliah gitu ya, sudah selesai. Kira-kira kalau kuliahnya tentang eksak, itu berapa persen sih yang dipakai ketika bekerja di perusahaan masing-masing atau di aktivitas masing-masing? Karena ini begonya matematika sih. Tapi latihan nggak penting. Atau sebaliknya, unconscious, pikiran bawah sadar. Kadang orang itu hidupnya itu dipengaruhi dari 88% hidupnya itu adalah berbicara tentang bagaimana kebiasaannya, bagaimana blueprint mentalnya, bagaimana value-nya, value dirinya dan sebagainya dibangun. Atau gini deh, kakak sekalian masih hafal lagu naik ke puncak gunung tinggi sekali? Hafal? Dari bait 1 sampai bait akhir hafal? Hafal Bang? Masih lah ya. Oke. Yang kedua, kalau saya tanya, abang mbak sekalian, masih ingat gak pelajaran matematika kelas 2 SMA? Masih ingat Bang? Enggak semua, tapi masih ada ingat. Kalau saya tanya, kira-kira bisa nggak jelasin tentang pelajaran matematika kelas 2 SMA? Secara detail. Enggak bisa. Karena kalau yang zaman dulu kok kayaknya materinya udah hampir punah. Sekarang Oke. sudah ganti lagi Siap. begini. Sekarang saya tanya, kira-kira jarak ketika kita belajar tentang naik ke puncak gunung itu, kalau kita tarik garis jaraknya, lebih lama mana? Lebih jauh mana? Naik. Apakah kita belajar naik ke puncak gunung atau belajar matematika kelas 2 SMA tadi? Belajar naik. Belajar naik ke puncak gunung. Tapi kenapa yang kita ingat adalah naik ke puncak gunung daripada belajar matematika? Karena langsung praktek dia. Iya, Naik kan langsung praktek. Karena kebiasaan. Barangkali dulu, lagi-lagi di sini Kak. Barangkali dulu ketika belajar naik ke puncak gunung itu bawahnya happy. Ketemu gurunya happy, bahagia, mungkin sambil joget-joget. Tapi ketika ketemu dengan guru matematika, dengar motornya aja, karena kita bilang, gurunya datang kan? Gurunya masuk kan? Kenapa? Pikirannya mendistrak. Sama, public speaking juga seperti itu Bang Kakak sekalian. Kalau dari awal pikirannya itu udah negatif gitu ya, takut salah, takut nilai, kayaknya nggak bisa deh. Nanti jadinya di sini. Dia nggak memperhatikan atau dia nggak menyadari kalau dia tuh sudah belajar. Kalau dia tuh lagi berproses loh dan sebagainya. Makanya kalau dalam materi di hipnoterapi ada namanya Albert Mehrabian. David Mikleller. Dia ini seorang profesor di Harvard University. 20% kehidupan kita itu dipengaruhi oleh hard skill atau visible kita. Makanya tadi belajar matematika, terus mungkin aktivitas kita di sekolah atau di kuliah dulu, kok nggak semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan kita gitu. Ternyata yang banyak itu adalah yang tidak terlihat, keyakinan kita, terus barangkali behavior gitu, kebiasaan kita dari